Hai, selamat pukul sekian. Jumpa lagi bersama saya Tama di channel Recehan Film, tempat ngumpulnya para pejuang receh untuk mengais rejeki. Jika melihat ada video baru dari channel ini, itu artinya ada film baru lagi yang akan kita bahas alur filmnya. So, mari kita lanjut. Film yang berjudul Cook Up a Storm yang rilis tahun 2017 menceritakan tentang perjalanan hidup seorang koki hebat bernama Skyko yang diperankan oleh Nicholas Tse yang bekerja di sebuah restoran terkenal sejak zaman dulu bernama Seven, bertempat di sebuah daerah kuliner yang memiliki banyak makanan tradisional bernama Spring Avenue. Hingga pada suatu hari di tempat itu dibangun sebuah rumah makan modern dengan koki handal yang didatangkan langsung dari luar negeri bernama Paul yang diperankan oleh Chung Yong Hwa, seorang aktor dari Korea Selatan. Dan disinilah persaingan di antara mereka terjadi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cek videonya. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like video ini. Jika sudah, terima kasih. Serta saya doakan yang telah melakukannya sehat selalu dan diberi rejeki yang berlimpah. Amin. Film dibuka dengan menceritakan hidup Skyko yang menjalani hidupnya menjadi seorang koki di restoran Seven yang bertempat di daerah kuliner terkenal Spring Avenue. Sky adalah koki muda yang berbakat dengan berbekal ilmu dari gurunya yang memiliki restoran Seven tersebut, mulai menunjukkan kemampuannya dalam mengolah masakan menjadi makanan yang lezat. Di hari itu, restoran Seven diliput oleh salah satu stasiun TV. Hingga pada satu kejadian, seorang pria kaya datang ke Seven tanpa mengantri sama sekali. Padahal di depan pintu jelas-jelas para pelanggan yang ingin makan sudah mengantri sejak tadi. Sky mendatangi meja pria itu dan menyuruhnya untuk mengantri di depan. Tersinggung dengan sikap Skyko, maka pria sok itu pun mengancam dengan mengatakan jika bosnya akan membuka restoran mewah di depan dan memastikan akan membuat Seven akan hancur. Kemudian adegan berpindah di Paris. Di kerajaan tampak sedang mengadakan pesta kelahiran putra pangeran. Dalam acara tersebut, kita ditunjukkan master chef yang memimpin juru masak bernama Paul, seorang pria berkebangsaan Cina Korea. Di acara tersebut, Paul mendapat banyak pujian, bukan hanya dari pihak kerajaan, raja dan ratu, melainkan dari para tamu undangan yang sudah mencicipi masakannya. Setelah keberhasilannya dalam memimpin para juru masak di acara kerajaan itu, maka Paul didampingi kekasihnya, Mayo, yang diperankan oleh Michelle Bay, dipanggil oleh pemimpin franchise Art Nouveau, dan di hari itu Paul ditunjuk sebagai chef eksekutif pada franchise tersebut. Namun siapa yang menduga, rupanya tawaran itu ditolak Paul dengan alasan jika ia dan Mayo mendapat panggilan di negara kelahirannya, Cina, untuk membuka sebuah restoran dan memimpin di sana. I'm a mix. My father and consanguinity is from the east and pursue a higher and big. Just got an invitation from China asking me, and we will definitely meet again someday. Malam harinya, di Seven, para pengunjung yang sepertinya para warga setempat menikmati hidangan yang dibuat oleh Skyko. Gadis berkacamata yang dipanggil Uni adalah yang memimpin di restoran Seven menemani Sky di resto yang tengah memasak. Kemudian sebuah kilas balik atau flashback pada kejadian saat Skyko masih kecil. Di dapur, ia bersama ayahnya, Anthony Ko. Di saat sang ayah tengah memasak, ia terganggu atas kehadiran Sky kecil di sana dan mengatakan jika Sky tak boleh ke dapur lagi. Alasannya karena Skyko tak berbakat memasak. Tentu saja itu sangat menyakitkan bagi Sky kala itu, dan sejak saat itu ia mulai bertekad untuk membuktikan pada ayahnya jika ia bisa menjadi chef hebat nantinya. Malam itu Anthony memutuskan untuk pergi dan meninggalkan putranya bersama Hongki yang dipanggil guru oleh Sky setelahnya. Selama 20 tahun lamanya, Anthony sendiri berhasil mencapai impiannya dan menjadi dewa masak. Di pasar ikan, siang itu, Paul yang telah tiba di Cina mencari-cari ikan segar yang akan ia olah menjadi masakan. Paul singgah di salah satu penjual ikan segar dan menanyakan ikan kerapu berukuran besar. Namun, kang ikannya mengatakan jika stok ikan kerapu besar telah habis. Di saat Paul ingin pergi, dari arah berbeda muncul Skyko. Si kang ikan segarnya malah memberikan ikan kerapu besar pada Skyko. Mendengar itu tentu saja membuat Paul membatalkan niatnya untuk pergi, dan adegan rebutan ikan pun terjadi. Kang ikan segar mengatakan jika ia tak rela jika ikannya diolah menjadi masakan yang tak sedap, dan yang dapat mengolah ikannya menjadi masakan sedap hanya Skyko seorang. Mendengar itu, Paul tak menerima jika dirinya diremehkan. Maka dia menantang Skyko untuk adu debat. Masakan apa yang akan ia buat dengan menggunakan ikan segar tersebut? 醃到佢入味，再用葱包住。
相提名，白酒配白肉，感謝。 Hanya sebuah imajinasi belaka, hingga pada akhirnya Kang Ikan Segarnya memutuskan untuk membelah dua ikan tersebut dan memberikan ke Sky dan Paul. Singkatnya, Paul dan Mayo mulai membuka restoran modern bergaya western bernama Stellar, tepat di depan Resto Seven. Hari itu di acara pembukaannya tampak ramai. Uni dan segenap warga di sana menyaksikan acara tersebut dengan harap-harap cemas. Ketika owner serta Paul sibuk di dalam resto, pihak Seven di luar sana malah membuat kegaduhan dengan mempromosikan harga setiap menu di restoran Seven sangat murah, alias hanya $5 saja dengan menggunakan toa alias pengeras suara. Mendengar itu, para pengawal Resto Stellar pada keluar dan mencoba untuk menghentikan mereka. Terjadi kegaduhan panjang, perdebatan mulai terjadi, dengan debat mengenai siapa juru masak yang lebih jago. Mereka pun saling bully dan menginginkan tanding masak antara chef mereka. Di saat itu Sky tiba, bersamaan Paul keluar dengan rombongan dan mereka akhirnya bertemu untuk kedua kalinya. Pertandingan pun diadakan antara Paul dan Sky. Paul yang memulai dan menunjukkan kemampuannya mengeluarkan duri-duri ikan dengan hanya menggunakan pingset. Gerakannya sangat cepat, membuat para penonton terpukau, baik dari pihak Resto Stellar maupun pihak Seven sendiri. Setelahnya, ikan yang telah Paul pisahkan dengan duri-durinya kemudian ia berikan kepada Sky untuk menunjukkan skillnya. Skyko mulai beraksi. Ikan tersebut ia iris-iris hingga menjadi kotak-kotak dengan cara cepat dan lagi-lagi membuat para penonton terpukau melihatnya. Setelah itu, sesosok pria berjas hitam mengatakan jika mereka berdua hebat. Ada baiknya mereka berdua bertanding di kompetisi tantangan chef internasional. Mereka berdua pun menyetujui usul tersebut. Malam itu, Uni dan Skyko mengobrol. Uni rupanya masih was-was karena semakin hari Resto Stellar semakin ramai. Namun Skyko menyemangatinya dengan mengatakan jika Seven adalah warung makan keluarga yang diminati oleh para warga. Konsepnya berbeda jauh dengan Stellar tentunya. Siang itu Skyko mendatangi pasar ikan lagi, dan tentu saja tujuannya kepada Kang Ikan Segar yang selama ini menjadi langganannya. Rupanya semua ikan segar besar telah diborong oleh pihak Stellar. Meski kecewa, tapi Skyko tetap sabar menghadapinya. Di sisi lain, kawan Uni datang ke Stellar dan komplain mengenai mobil pelanggan Stellar yang parkir di daerah Seven, di mana Seven yang kesehariannya akan mengusung konsep menjajakkan meja dan kursi hingga di luar resto, sedangkan mobil-mobil pelanggan Stellar malah parkir di tempat tersebut. Itulah yang menghambat bisnis Seven dan mulai menghilangkan pelanggannya. Perdebatan terjadi, namun Uni tiba tepat waktu dan melerai pertengkaran tersebut. Malam itu, Guru Sky melihat pengumuman pertandingan chef internasional antara Skyko dengan Paul, dan juga melihat Anthony ayah Sky diwawancara. Karena pada intinya, yang memenangkan pertandingan kali ini akan berkesempatan menantang Anthony alias Dewa Masak nantinya di Macau. Dalam wawancara tersebut, di saat sang MC menyinggung jika Sky adalah anak Anthony, namun lagi-lagi pria itu tak mengakuinya. Siang itu Mayo mendatangi Seven, mengundang Sky dan Uni untuk makan siang di Resto Stellar. Mereka berdua pun menerima undangan tersebut dan datang ke Stellar. Rupanya menu yang disiapkan oleh Paul malah asing bagi mereka berdua. Menganggap jika Paul hanya pamer skill semata, maka Sky pun emosi dan mendatangi Paul di kitchen. Mereka kembali duet dengan mengolah daging menjadi sebuah masakan yang enak. Di saat Sky mencicipi masakan Paul, dia merasa jika masakan Paul lebih enak dari masakannya. Namun di sisi lain pun Paul yang mencicipi masakan Sky di saat Sky telah pergi, malah merasa jika masakan Sky lebih enak. Ya, meski tak terucap, tapi melihat ekspresi dari Paul sepertinya demikian. Pun hal ini akan dibahas di salah satu scenes nantinya.
Malamnya, Sky mendapat telepon dari gurunya, yang kala itu tengah bersama Anthony di tempat biliar. Sky pun disuruh oleh sang guru untuk datang dan menemuinya. Ketika Sky bertemu dengan Anthony, ayahnya lagi-lagi ia emosi dan menyalahkan ayahnya karena tidak mengakuinya di wawancara kemarin itu. Anthony tentu saja beralasan jika hal ini jauh lebih baik, agar Sky tidak repot-repot ditertawai oleh orang-orang jika nantinya masakannya tak enak, alias kalah bertanding dengan Paul. Sebelum berpisah, Sky mengatakan jika ia akan buktikan kepada ayahnya nanti, jika apa yang ayahnya pikirkan selama ini salah. Singkat cerita, pertandingan tantangan chef internasional pun tiba. Paul berhadapan dengan Sky. Pertandingan dimulai dengan disaksikan banyak orang serta para juri dari berbagai penjuru. Yang jelas, para ahli masak tentunya. Paul dan Sky memulai pertandingan tersebut. Di sisi Sky, tampak ia benar-benar memasak dengan alat tradisional, sedangkan Paul memasak dengan gaya modern. Saat proses memasak dari kedua pihak, para juri pun tak henti-hentinya berkomentar tentang apa yang mereka lihat. Sama seperti kalian, silahkan lihat sendiri karena saya malas menjelaskan apa yang mereka masak. Auto lapar, cuy. 呢個係西餐嘅上碟方式，喺中餐係。Waktu pun berakhir dan keduanya dipersilahkan berhenti memasak. Juri mulai mencicipi masakan Paul dan satu persatu mulai berkomentar. Lalu giliran masakan Sky yang juga lagi-lagi mendapat komentar positif hingga masuk ke proses penilaian. Rupanya nilai mereka sama dan untuk mendapatkan siapa juaranya maka dipersilahkan ketua juri untuk menilai secara pribadi untuk memberikan tambahan 1 poin salah satu dari mereka. Dan sudah bisa ditebak, juri memilih Paul yang menjadi juara di pertandingan kali ini. Anthony, ayah Sky yang menyaksikan acara tersebut dari TV ikutan kecewa. Sky tentu saja bersedih dan memilih menyendiri. Namun di tempat game station dia bertemu dengan gurunya dan mendapatkan kata-kata penyemangat dari sang guru. Di tempat lain, di Stellar, Paul bersama owner tengah diskusi mengenai kemenangan pertandingan mereka. Rupanya pihak Stellar malah menunjuk Mayo yang maju bertanding di Macau nantinya. Padahal jelas-jelas Paul yang memenangkan pertandingan tersebut melawan Sky. Paul mengatakan jika Mayo belum siap untuk menjadi chef dan harus belajar lebih baik lagi. Kemudian Mayo muncul dan membawa 2 mangkuk sup. Satunya tak diberi garam, satunya diberi garam. Lalu menyuruh Paul untuk menebak mana sup yang asin. Rupanya Paul mempunyai penyakit yaitu kehilangan indera pengecap sejak dulu. Makanya Paul selalu membawa catatan di saat ia sedang memasak karena ia tak dapat merasakan makanannya sendiri. Paul tentu saja bersedih dan kecewa atas keputusan mereka. Paul meninggalkan Stellar dan mulai mabuk-mabuk. Ia bertemu dengan Sky yang juga malam itu tengah bersedih karena kalah bertanding dengan Paul. Sky berkomentar seharusnya yang bersedih justru dia, namun semua telah terjadi. Paul menceritakan apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Hingga beberapa saat yang lalu pun ia kehilangan cinta dan juga mimpinya menjadi chef terkenal. Dan mereka yang menganggap sama-sama kalah mulai bekerja sama untuk maju berdua di pertandingan nanti. Di Seven, pihak Stellar mendatangi mereka dan meminta agar Seven menjual lahan mereka ke Stellar. Untung saja Sky dan Paul tiba dan menghentikan kegilaan mereka. Serta Paul mengumumkan jika ia akan menggunakan hak dia yang menjadi pemenang untuk maju ke pertandingan di Macau dengan mengajak Sky bersamanya. Mendengar itu, pihak Stellar terkejut lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan Seven. Mereka berdua pun mulai berlatih bersama, saling sharing ilmu, saling mengisi satu sama lain dengan kemampuan modern dan tradisional yang dimix menjadi satu. Singkat cerita lagi, akhirnya puncak pertandingan dari chef internasional pun dimulai. Pesertanya kini lebih banyak dari pertandingan sebelumnya. Pertama, si Sky dan Paul, yang berdua maju bersama. Kedua, peserta dari India. Ketiga, ada Mayo. Dan keempat dari Jepang, serta kelima, peserta dari Eropa, serta saya sendiri yang masih mengoceh buat teman-teman semua. Mereka mulai bertanding dengan memasak masakan yang nantinya akan dinilai oleh juri profesional. Singkatnya, masakan mereka mulai masuk ke tahap penjurian. Dan pada akhirnya udah bisa ditebak juga sih, jika Sky dan Paul menjadi pemenang dan berhak maju untuk duet bersama Dewa Masak Anthony ayah Sky. Karena hanya satu dari mereka yang akan maju menantang Anthony, maka Paul pun menyerahkan itu kepada Sky. Perjuangan Paul sampai di sini saja dan dia sudah sangat puas karena dia telah membuktikan jika dia bisa menjadi pemenang. Sedangkan Sky mempunyai mimpi, yaitu menunjukkan kepada ayahnya jika ia bisa menjadi lebih baik dari sang ayah.
Sky berhadapan dengan Anthony sang dewa masak alias ayahnya sendiri. Berulang-ulang sih saya sebutkan ayahnya. Pertandingan dimulai. Anthony mulai menunjukkan skill memasaknya di hadapan semua orang. Berbeda dengan Sky yang hanya diam tanpa melakukan sesuatu. Melihat hal itu, Anthony menamparnya dan menyadarkannya dari lamunan mengenang masa-masa bersama ayahnya di saat ia kecil. Sky pun mulai memasak, hanya memasak mie. Kayaknya bakmi yang juga dulunya sering ia masak untuk sang ayah yang tak pernah sama sekali dicicipi. Hingga di akhir, juri mulai mencicipi masakan Anthony, dan hasilnya bagus. Kemudian tiba giliran Sky. Namun Sky malah memilih untuk memberikan masakannya kepada Anthony ayahnya, dan memohon agar ayah mencicipinya. Pada akhirnya, Sky membuktikan pada ayahnya, serta mendapatkan impiannya untuk membuat sang ayah mencicipi masakannya. Yang hebatnya lagi, sang ayah memberikan pujian, dan mengakui jika Sky adalah chef yang hebat. Di adegan akhir, Seven kini mempunyai 2 chef. Bukan hanya Sky seorang, melainkan Paul pada akhirnya memutuskan untuk bekerja di Seven dan film pun berakhir. Sekian alur cerita film kita kali ini. Kesimpulannya, intinya cerita yang disajikan dalam film Cook Up a Storm ini sangat menarik dan unik. Makanan yang disajikan juga menarik. Tak hanya itu, sang sineas dengan cerdas menampilkan 2 aktor terkenal dari 2 negara. Namun sayangnya, Yong Ha dalam film ini terlihat sedikit kaku karena ia bermain dengan lip sync. Tentu saja karena ia tidak mahir dalam berbahasa Mandarin. Yang ingin merequest alur film cerita selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Tama undur diri, salam, jangan lupa bahagia.